やべえよ。 Halo Sobat Santuy dimanapun kamu berada, bagaimana kabarnya? Jika kalian tahu, film ini sebenarnya hadir lebih dulu jika dibandingkan dengan Squid Game. Dan game-game yang dimainkan pun juga gak kalah seru. Yang meskipun saya pribadi sebenarnya agak sedikit gimana gitu sama aktingnya, terkesan agak lebay gitu gak sih? Tapi terlepas dari itu, filmnya tetap seru sih. Kembali ke topik, di episode sebelumnya yang cukup menyedihkan dimana Arisu harus kehilangan teman-temannya akibat game Serigala Domba. Apakah Arisu akan tetap bermain game kematian ini dan tetap pergi ke pantai untuk menemukan kebenaran? Mari kita saksikan. Tak tidak lupa siapkan camilan dan berbagai kebutuhan perut lainnya. Selamat menonton dan enjoy the time. Akibat kematian teman-temannya di game sebelumnya, Arisu nampak cukup terpukul dan masih merasa tak sanggup untuk menerima kenyataan ini, sehingga dirinya benar-benar merasa galau sampai berhari-hari, bahkan sempat terlintas di dalam benaknya untuk tidak melanjutkan game ini. Sementara di sisi lain, Usagi terlihat usai berburu kelinci untuk dijadikan makanan. Dalam perjalanan pulang, Usagi justru bertemu dengan Arisu yang tergeletak lemas dan tak berdaya di pinggir jalan, yang kemudian ia pun menghampirinya. Ikitai. Merasa buang-buang waktu jika harus mengurusi manusia yang tak memiliki gairah untuk hidup, Usagi pun pergi meninggalkannya untuk menikmati hasil buruannya. Usai menyantap hasil buruannya, Usagi pun mampir ke sebuah perpustakaan yang ketika bermaksud untuk pulang, dirinya kembali bertemu dengan Arisu yang masih tergeletak di jalan dengan posisi yang sama dan bahkan enggan untuk berteduh meskipun hujan sedang turun. Singkat cerita, karena tak tega, Usagi ternyata membawa Arisu ke tempatnya, yang di situ Arisu masih saja ngelibru dan tak mau makan sama sekali. Setelah menghabiskan durasi film sekitar 15 menit lamanya hanya untuk menyaksikan Arisu yang cuma ngelimbruk koyok gombal teles, akhirnya Arisu pun mulai bangkit berkat kata-kata motivasi yang diberikan Usagi. Kimi ni shinde hoshiku nai. Karikai sasete. Di saat itulah Arisu mulai termotivasi dan bangkit dari keterpurukan ini, yang akhirnya membuat dirinya langsung bergegas untuk mengikuti game ini. Setibanya di area permainan, mereka berdua dipertemukan dengan 3 player ini, di mana salah satu dari mereka mengalami persis seperti apa yang dialami Chota, yakni cedera pada kaki. Permainan pun dimulai, di mana permainan ini memiliki tingkat kesulitan 4 keriting, yang artinya jenis permainan ini adalah permainan kekuatan dan ketangkasan. Permainan ini berjudul Jarak, di mana aturan bermainnya adalah bertahan selama percobaan dan mencapai tujuan dalam batas waktu, serta syarat untuk menyelesaikan game ini adalah mencapai tujuan dengan selamat. Permainan ini diberi waktu 120 menit, yang di bawahnya terdapat sebuah angka untuk menghitung seberapa jauh jarak yang mereka tempuh. Dari sini mereka pun mulai berkesimpulan bahwa game ini mengharuskan mereka berlari untuk mencapai tujuan, yang dimana maksud kata tujuan ini masih sangat ambigu dan tidak jelas. Di mana tempat tujuan yang dimaksud dan kemana mereka harus pergi, mereka semua pun sebenarnya masih bingung dengan semua ini. 距離走れってことなのかよ。走る。たくま。 Karena didesak oleh waktu, laki-laki ini pun bermaksud untuk mengendarai bus ini untuk pergi sejauh mungkin. Namun karena bus ini tak memiliki bahan bakar, mereka pun memutuskan untuk berlari sejauh mungkin dari tempat ini. Sementara pria ini harus tetap berada di dalam bus karena tak mungkin jika harus berlari dengan kondisi kakinya yang cedera. 俺のことは気にすんなよ。なんとかするよ。
Mereka berempat pun akhirnya mulai berlari sejauh mungkin dari bus tersebut. Sementara pria ini harus berdiam diri di dalam bus sambil mempersiapkan mental untuk kematiannya. Di tengah perjalanan ini tiba-tiba mereka menemukan sebuah botol minuman yang berjejer-jejer di atas meja yang sepertinya memang disediakan untuk mereka. Dan ketika Arisu akan meminumnya untuk menghilangkan dahaga, Usagi justru menghentikannya saat itu juga karena curiga jika minuman ini berbahaya. 飲めるのこれこっちなんで Usai beristirahat mereka pun mulai kembali berlari yang tak terasa sudah menempuh jarak 6.000. Tetapi di saat itulah mereka harus berhenti di sana karena Usagi nampak sedang melihat sesuatu. Ya, seekor singa yang kelaparan tiba-tiba muncul untuk menerkamnya. Arisu pun terlihat terdesak oleh singa tersebut hingga membuatnya masuk ke dalam mobil dan menjepit kepala singa tersebut seperti ini. Setelah berhasil lolos, si singa pun langsung mencari target lain dan berhasil menerkam pria ini. Dalam kondisi diterkam, singa pria ini menyuruh mereka bertiga untuk meninggalkannya supaya bisa menyelesaikan permainan ini. Mereka bertiga pun akhirnya memutuskan berlari meninggalkan pria tersebut. Namun di tengah perjalanan, Arisu menemukan sebuah motor langka yang menggunakan diesel, yang artinya motor tersebut menggunakan bahan bakar solar. Yang di saat itulah Arisu memiliki ide yang sangat nekat, yakni memutuskan untuk kembali demi menyelamatkan pria ini dengan cara mengisi bahan bakar bus tersebut. Ketika Usagi bersama pria ini berlari semakin jauh, mereka justru menemukan jalan buntu yang disitulah mereka berdua beranggapan bahwa tempat inilah tujuan yang dimaksud, sehingga mereka berdua hanya perlu menunggu Arisu untuk kembali. Gorka. Dari sini Anda akan dibuat sangat terkejut karena di tengah Usagi dan pria ini menunggu kedatangan Arisu, mereka berdua justru dikejutkan dengan kemunculan air yang siap menerobos jalan buntu tersebut. Nanda? Di tengah kejaran tsunami ini, pria ini justru tersandung yang membuatnya terlahap olehnya. Usagi pun terus berlari tanpa henti, yang disitulah muncul Arisu yang datang dengan mengendarai bus dan... Akhirnya mereka pun berhasil selamat, yang di saat itulah mereka baru menyadari bahwa sedari awal pria ini sudah berada di tujuan yang dimaksud. Dan maksud perhitungan jarak tersebut adalah menunjukkan jarak dari tujuan yang dimana yang seharusnya memang 0. 0でよかったんだ。 Singkat cerita, pagi hari telah tiba di mana Arisu akhirnya memiliki tekad yang bulat untuk pergi ke pantai demi menemukan jawaban dari semua ini. そのために。本当に自転車乗れないの? Tamat.
Masih penasaran seperti apa jawaban yang ada di pantai? Nantikan episode selanjutnya dan jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi jika ada update episode terbaru. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.